Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi buat kawan-kawan. Semoga kawan-kawan semangat untuk mengikuti perkuliahan hari ini. Nah, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang negara hukum dan hak asasi manusia, yang mana kami beranggotakan yang pertama ada Eskana Laurencia Hasugian, dan juga kawan saya yang kedua ada Friska Laura Nadia, dan ketiga ada saya sendiri Nina Novsia Siombing, dan juga ada keempat yaitu Sufanirwati Empu Sungsu. Nah, untuk mempersingkat waktu, maka kami akan memulai presentasi. Yang pertama yang akan dibawakan oleh Sufanirwati. Dalam pandangan teori klasik diartikan sebagai suatu masyarakat yang sempurna. Negara pada hakikatnya adalah suatu masyarakat yang sempurna yang para anggotanya menaati aturan yang sudah berlaku. Suatu masyarakat dikatakan sempurna jika memiliki sejumlah kelengkapan yakni internal dan eksternal. Kelengkapan secara internal yaitu adanya penghargaan nilai-nilai kemanusiaan di dalam kehidupan masyarakat itu. Kelengkapan secara eksternal jika keberadaan suatu masyarakat dapat memahami dirinya sebagai bagian dari organisasi masyarakat yang lebih luas. Dalam konteks ini, pengertian negara seperti halnya masyarakat yang memiliki kedua kelengkapan internal dan eksternal. Dalam perkembangannya, teori tentang negara ini tampil dalam ragam formulasinya. Misalnya menurut tokoh Socrates, Plato, dan Aristoteles. Munculnya keragam konsep teori tentang negara hanya karena perbedaan cara-cara pendekatan saja. Pada dasarnya, negara harus mempresentasikan suatu bentuk masyarakat yang sempurna. Teori klasik tentang negara tersebut mendasarkan konsep masyarakat sempurna. Menginspirasikan lahirnya teori modern tentang negara, kemudian dikenal istilah negara hukum. Istilah negara hukum secara etimologis terjemahan dari kata Rechtsstaat atau rule of law. Para ahli hukum di daratan Eropa lazim menggunakan istilah Rechtsstaat, sementara tradisi Anglo-Saxon menggunakan istilah rule of law. Di Indonesia, istilah Rechtsstaat dan rule of law bisa diterjemahkan dengan istilah negara hukum. Gagasan negara hukum di Indonesia yang demokratis adalah dikemukakan oleh pendiri negara Republik Indonesia atau Dr. Zipto Moenkusumo dan kawan-kawan sejak hampir 1 abad yang lalu. Walaupun pembicaraan pada waktu itu masih dalam konteks hubungan Indonesia atau Hindu Belanda dengan Nederland. Misalnya melalui gagasan Indonesia atau Hindu Belanda berparlemen berpemerintahan sendiri, di mana hak politik rakyatnya dilakui dan dihormati. Jadi, cita-cita negara hukum yang demokratis melalui gagasan Indonesia atau Hindu Belanda berparlemen berpemerintahan sendiri, di mana hak politik rakyatnya telah lama bersemi dan berkembang dalam pikiran dan hati para perintis kemerdekaan bangsa Indonesia. Apabila ada pendapat yang mengatakan cita negara hukum yang demokratis pertama kali dikemukakan adalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI adalah tidak memiliki dasar historis dan bisa menyesatkan. Menurut Winarno tahun 2010, konsep negara hukum Indonesia dapat dimasukkan dalam konsep negara hukum dalam arti material atau negara hukum dalam tujuan bernegara sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 alinea keempat, bahwasanya negara bertugas dan bertanggung jawab tidak hanya melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, tetap juga memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Pengertian negara hukum selalu menggambarkan adanya penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan negara yang didasarkan atas hukum. Pemerintah dan unsur-unsur lembaga di dalamnya dalam menjalankan tugas dan wewenang terikat oleh hukum yang berlaku.
Dasar yuridis bagi negara Indonesia sebagai warga negara hukum tertera pada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 atau amandemen ketiga, negara Indonesia adalah negara hukum. Konsep negara hukum mengarah pada tujuan terciptanya kehidupan demokratis dan terlindungi hak asasi manusia serta kesejahteraan yang berkeadilan. Terima kasih kepada Souvenir yang telah membacakan materi. Baiklah, selanjutnya materi ciri negara hukum yang akan dibawakan oleh Friska. Ciri negara hukum. Dalam dekade abad ke-20, negara hukum mengarah pada perkembangan negara hukum dalam arti material. Ada tujuannya memperluas peran pemerintah terkait dengan tuntunan dan dinamika perkembangan zaman. Konsep hukum material yang dikembangkan di abad ini sedikitnya memiliki sejumlah ciri-ciri yang melekat pada negara hukum atau Ristat, yaitu sebagai berikut. 1. HAM terjamin oleh undang-undang. Yang kedua, supremasi hukum. Yang ketiga, pembagian kekuasaan atau trias politika demi kepastian hukum. Yang keempat, kesamaan kedudukan di depan hukum. Yang kelima, peradilan administrasi dalam perselisihan. Yang keenam, kebebasan menyatakan pendapat, bersikap dan berorganisasi. Yang ketujuh, pemilihan umum yang bebas. Yang kedelapan, badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak. Terima kasih kepada Friska yang telah membacakan materi. Selanjutnya ada asas-asas negara hukum yang akan dibawakan oleh saya sendiri. Baiklah, selanjutnya ada asas-asas negara hukum. Menurut Asyidik 2010, Arif Sidatar dan Siltema merumuskan pandangannya tentang unsur-unsur dan asas-asas negara hukum itu secara baru, yaitu meliputi 5 hal sebagai berikut. Yang pertama, pengakuan penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia yang berakar dalam penghormatan atas martabat manusia atau human dignity. Yang kedua, berlakunya asas kepastian hukum bertujuan menjamin bahwa kepastian hukum terwujud dalam masyarakat, yang mana asas-asas yang terkandung dalam atau terkait dengan asas kepastian hukum itu ada 5, yaitu yang pertama ada asas legalitas, konstitusionalitas, dan supremasi hukum. Yang kedua ada asas undang-undang. Yang ketiga ada asas non-retroaktif. Yang keempat ada asas peradilan bebas. Yang keempat ada asas non-liquid. Yang kelima, 6 hak asasi manusia yang harus dirumuskan dan dijamin perlindungan dalam undang-undang. Yang ketiga, ada berlakunya persamaan atau similius atau equality before the law. Yang mana di dalam prinsip ini terkandung yang pertama ada adanya jaminan persamaan bagi semua orang di hadapan hukum dan pemerintah. Yang kedua, tersedianya mekanisme untuk menuntut perlakuannya yang sama bagi semua warga negara. Yang keempat, ada asas demokrasi di mana setiap orang mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk turut serta dalam pemerintahan atau untuk memengaruhi tindakan-tindakan pemerintahan. Yang mana untuk asas demokrasi itu diwujudkan melalui beberapa prinsip. Yang pertama, adanya mekanisme pemilihan pejabat-pejabat publik yang tertentu dan bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Yang kedua, pemerintahan bertanggung jawab dan dapat diminta pertanggungjawaban oleh Badan Perwakilan Rakyat, dan juga ada semua warga negara memiliki kemungkinan dan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan politik dan mengontrol pemerintah. Dan juga ada kebebasan pers dan lalu lintas informasi. Lalu ada kebebasan berpendapat atau berkeyakinan dan menyatakan berpendapat. Lalu ada yang kelima, yaitu pemerintah dan pejabat pengemban amanat sebagai pelayan masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan wujud negara yang bersangkutan. Yang mana ada dalam hal ini terkandung hal sebagai berikut. Yang pertama, ada asas-asas umum pemerintahan yang layak. Ada juga yaitu syarat-syarat fundamental, dan juga pemerintahan harus secara rasional menatap tiap tindakannya. Baiklah, yang akan dilanjutkan oleh teman saya.
Definisi HAM atau hak asasi manusia. HAM diatur dalam Undang-Undang HAM nomor 39 tahun 1999. Menurut Wesley, tahun 2011 hak adalah tuntunan yang dapat diajukan seseorang kepada orang lain sampai kepada batas-batas pelaksanaan hak tersebut. Hak asasi manusia adalah hak hukum yang dimiliki setiap orang sebagai manusia dan bersifat universal, serta tidak memandang apakah orang tersebut kaya atau miskin, atau laki-laki maupun perempuan. HAM adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Asal-usul gagasan mengenai HAM sebagaimana disebut terdahulu bersumber dari teori hak kodrati atau natural right theory. Teori kodrati mengenai hak itu bermula dari teori hukum kodrati atau natural law theory. Di Indonesia umumnya dipergunakan istilah hak-hak asasi yang merupakan terjemahan dari basic right dalam bahasa Inggris dan Grundrechten dalam bahasa Belanda. Dalam pengertian universal, HAM diartikan sebagai hak kebebasan dasar manusia yang secara alamiah melekat pada diri manusia, dan tanpa itu manusia tidak dapat hidup secara wajar sebagai manusia. Dalam buku ABC, Teaching of Human Rights, HAM didefinisikan sebagai hak-hak yang melekat secara kodrati pada manusia dan tanpa itu tidak dapat hidup layaknya seorang manusia. Terima kasih kepada Friska yang telah membacakan materi. Baiklah, selanjutnya ada hubungan negara hukum dengan hak asasi manusia yang akan dibawakan oleh Eskana. Hubungan negara hukum dengan hak asasi manusia. Hubungan tersebut dapat dilihat dari argumentasi hukum yang dapat diajukan tentang hal ini yang dicirikan dengan negara hukum itu sendiri, bahwa salah satu di antaranya adalah perlindungan terhadap hak asasi manusia. Dalam negara hukum, hak asasi manusia terlindungi, dan sebaliknya, jika dalam negara tersebut hak asasi manusianya tidak terlindungi, maka negara tersebut dikatakan negara diktator dengan pemerintahan yang sangat otoriter. Perlindungan terhadap hak asasi manusia dalam negara hukum terwujud dalam bentuk penerimaan hak tersebut dalam konstitusi dan undang-undang, dan untuk selanjutnya penegakannya melalui badan-badan peradilan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman dalam hal tersebut adalah kekuasaan yang bebas dan merdeka, yang artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Hubungan negara hukum lainnya dapat dilihat dari asas perlindungan dalam negara hukum, bahwa peradilan tidak semata-mata melindungi hak asasi perseorangan, melainkan fungsinya adalah untuk mengayomi masyarakat sebagai totalitas agar cita-cita luhur bangsa tercapai dan terpelihara. Mengenai asas perlindungan tersebut, dalam setiap konstitusi dimuat ketentuan yang menjamin hak-hak asasi manusia. Ketentuan tersebut yaitu kebebasan berserikat dan berkumpul, kebebasan mengeluarkan pikiran baik lisan dan tulisan, hak bekerja dan penghidupan yang layak, kebebasan beragama, hak untuk ikut mempertahankan negara, hak lain dalam pasal-pasal tentang hak asasi manusia. Hubungan negara hukum dengan hak asasi manusia yang lain yaitu dapat dilihat dari pengkajian Indonesia, bahwa penekanan negara hukum akan diletakkan pada pemikiran, kekuasaan kehakiman Indonesia juga tunduk pada hukum. Pemikiran demikian sangat penting untuk mengantarkan persepsi bahwa tunduknya kekuasaan kehakiman pada hukum menyebabkan munculnya pemahaman akan adanya batas-batas kebebasan kekuasaan kehakiman dalam memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Terima kasih kepada kawan-kawan yang telah menonton video presentasi kami, dan mohon maaf bila ada kata dan ucapan yang salah. Dan juga untuk mengakhiri presentasi dari kami, saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.